Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang penuh barakah ini, malam Jumat, kita melanjutkan kajian santai. Kita bacakan kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, kitab yang berjudul Raudhatut Talibin wa Umdatus Salikin, artinya kebun para pencari kebenaran dan pedoman hidup orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Dengan mempelajari kitab ini, insyaAllah kita tahu apa sih sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan dunia ini. Tentu yang kita cari dalam kehidupan dunia ini adalah kebahagiaan kehidupan dan kebahagiaan yang sejati. Tak lain adalah kehidupan akhirat, yang mana kehidupan yang penuh dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala al-musannifuna fa'anallahu bihi bi'ulumihi fid darain. Berkatalah musannif Imam Ghazali, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan ilmu beliau, dengan sebab beliau dan dengan sebab ilmunya, fid darain, ini dalam dua negeri. Faslun i'lam annama siwal haqqi hijabun anhu walaula zulmatul kauni la dhahara nurul ghaibi walaula fitnatun nafsi lartafa'atil hujub walaulal awaiku lankashafatil haqa'iq walaulal ilalu labarazatil qudrah walaulat tama'u larasakhatil mahabbah walaula haddun baqin la ahrakal arwaha al-ishtiyaku walaulal bu'du la syuhidar rab fa idzan kashafal hijab tajassama hadhil asbab wartafa'atil awaiku biqata'i hadhil alaiqi. Berkata musannif, ketahui olehmu sesungguhnya apapun yang selain Allah itu menjadi penghalang daripada Allah. Apa saja yang bukan ataupun yang selain Allah, alam yang selain Allah itu alam, itu akan menjadi hijab penghalang kita daripada sampai kepada Allah. Walaula zulmatul kauni la zahara nurul ghaibi. Seandainya bukan karena kegelapan alam, sungguh nampaklah cahaya-cahaya gaib. Sesuatu yang gaib akan nampak dikarenakan hilangnya kegelapan alam. Sebagaimana kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam seluruhnya adalah gelap. Innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Yang menjadikan alam ini terang hanyalah karena manifestasi Allah di dalamnya. Karena zahir Allah di dalam alam, maka alam ini nampak. Seandainya bukan karena manifestasi Allah, zahir Allah dalam alam, sungguh alam ini gelap. Al-kaunu zulmatun kulluh zulmatun, seluruhnya gelap. Ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah sama seperti yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, iaitu laula zulmatul kauni la zahara nurul ghaibi. Seandainya bukan karena kegelapan alam, sungguh nampaklah cahaya kegaiban. Artinya yang pada hakikat sebenarnya sesuatu yang gaib ini terang benderang, nampak jelas nyata. Allah pun nampak sebenarnya, cuman yang menghijab Allah sehingga kita tidak nampak, tidak merasakan kehadiran Allah dalam setiap apapun yang kita lakukan karena kegelapan alam. Bagaimana kata Ibnu Athaillah dalam matan hikam yang lain, al-haqqu laisa bimahjub. Allah itu sebenarnya tidak terhijab, tidak terhalang. Innamal mahjub anta anin nadri ilaihi.
yang menghijabkan Allah itu adalah kamu sendiri, karena tidak memandang, tidak pernah menazar, tidak pernah memandang kepada Allah. Bukan Allah yang terhijab, kita sendiri yang menghijabkan diri sehingga tidak pernah memandang Allah. Walaula fitnatun nafsi lartafa'atil hujub. Seandainya bukan karena fitnah nafsu, sungguh tersingkap segala tabir-tabir atau hijab. Manusia karena sering memperturut apa yang diinginkan nafsu, lalai dengan keinginan-keinginan nafsu, sehingga tabir-tabir rahasia pun kita tidak pernah nampak, terhalang, terdinding. Walaulal awaiku langkasyafatil haqaiku. Seandainya bukan karena rintangan, niscaya terungkaplah segala hakikat-hakikat sesuatu. Walaulal ilalu, seandainya bukan karena ilat, karena sebab-sebab, labarazatil qudrah, sungguh terlihat jelas kuasa Allah. Kenapa kita tidak nampak kuasa Allah? Karena apapun yang kita lakukan, kita sandarkan kepada ilat. Adanya manusia karena proses perkawinan, adanya tumbuh-tumbuhan karena proses penanaman. Jadi apapun kita sandarkan kepada ilat, sehingga tidak terlihat jelas kekuasaan Allah, karena semua kita sandarkan kepada ilat atau asbab. Andainya bukan karena adanya ilat, labarazatil qudrah, semua kudrah kuasa Allah itu nampak terang benderang. Walaulat tama' larasakhatil mahabbah. Seandainya bukan karena sifat tama', sifat tum'a, sifat rakus, terlalu mengharap, berharap pada selain Allah, larasakhatil mahabbah, sungguh tertancap dalam cinta seseorang kepada Allah. Kenapa kita sebagai makhluk tidak tertancap dalam mahabbah kita kepada Allah? Karena diselimuti oleh sifat tamak. Terlalu tamak kepada dunia, terlalu tamak kepada alam ini yang selain Allah, sehingga mendindingi mahabbah kita tidak kepada Allah. Karena kalau orang yang benar-benar mahabbah itu harus siap diuji. Idza ja'atil balaya wa anta sabit fa antal muhib. Apabila datanglah ujian dan bala, segala ujian datang bertubi-tubi, kamu masih tetap tegar, itulah pencinta sejati. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah, sesungguhnya dia akan tegar ketika menghadapi ujian dan bala. Kalau kita masih tamak, masih sering berharap apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu, inilah yang menjadi sebab tidak tertancapnya rasa mahabbah kita kepada Allah. Walau la haddun bakin, seandainya bukan karena bahagian nafsu itu masih kekal dalam hati kita, la ahrakal arwah al istiyaq, sungguh kerinduan itu, kerinduan kepada Allah membakar akan ruh-ruh manusia. Rasa rindu yang sangat dalam kepada Allah mampu membakar nyawa, membakar ruh. Kenapa tidak ada rasa rindu kita untuk bertemu Allah? Karena masih ada bahagian nafsu yang belum kita nikmati atau belum kita capai, sehingga kita kurang senang bila kita diberitahu ini barangkali tidak lama lagi kita meninggal. Ini kita sudah mengidap penyakit, yang penyakit tersebut tidak ada obat, bisa-bisa kapan-kapan kita meninggal. Itu pasti berita yang sangat tidak kita harapkan. Kenapa? Karena masih ada bahagian jatah hawa nafsu yang belum tersampaikan, sehingga kita belum siap untuk kembali kepadanya. Tapi coba kalau orang yang sudah memiliki perasaan rindu yang sangat dalam kepada Allah, tentu dia pasti menyenangi mati, karena mati itu adalah pintu awal untuk bertemu dengan Allah. Kenapa kita takut mati? Karena tidak ada rasa istiyaq, rasa kerinduan yang mendalam. Walau lal bu'du la syuhidar Rabb, seandainya bukan karena jauh hati manusia, sungguh Tuhan itu bisa dilihatkan.
Maksud lihat di sini, selama di dunia lihat dengan basirah, dengan hati. Adapun fil jannah baru lihat dengan mata kepala. Fa idzan kasyafal hijab, apabila tersingkaplah segala tirai, tajassama hadhil asbab, terungkaplah ini segala sebab dan hilanglah segala rintangan, biqata'i hadhil alaik, dengan memutuskan ini segala ikatan-ikatan yang mengikat kita sehingga tidak bisa melihat hakikat sesuatu, yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa merasakan Allah dalam setiap saat, tak lain dan tak bukan karena kita masih tergantung dengan asbab, masih terikat dengan ilat, masih terikat dengan harapan-harapan, dan masih ada bahagian-bahagian nafsu yang belum tersampaikan yang masih kita harapkan. Badalaka sirrun tala anhu titamuhu walaula sabah kunta anta zalamuhu fa anta hijabul qalbi an sirrin ghaibihi walaulaka lam yatba alaika khitamuhu wa in ghibta anhu halla fihi wa tanabta ala mankibil kashfi almasuni qiyamu wa jaa hadisun la yumallu sima'uhu syuhiya ilaina nasruhu wa nidamuhu. Badalaka sirrun tala anhu iktitamuhu, telah nampak bagi kamu rahasia yang lamalah tersembunyinya. Andainya bukan karena waktu pagi adalah kamu itu kegelapannya, maka engkau adalah yang menutupi hati daripada rahasia kegaibannya hati. Andainya bukan kamu, laulaka, seandainya bukan kamu, lam yatba alaika khitamuhu, tidak jadi tabiat di atas kamu oleh penghujungnya hati. Maka jika engkau gaib daripadanya hati, bertempat dalamnya hati, engkau bertempat dalamnya hati di atas pundak kasyaf yang terlindungilah tenda-tendanya, dan datanglah pembicaraan yang tidak bosanlah dengarnya, ditertarikkan kepada kami akan nasar dan nazamnya. Fasyair a'lamu bimuradih. Ya. Kemudian berkatalah sebahagian ulama, idza aradallah bi abdihi su'an sadda alaihi babal amal wa fataha alaihi babal kasal. Apabila Allah menghendaki dengan seorang hamba, dengan hambanya akan keburukan, Allah tutupi di atasnya pintu beramal dan Allah bukakan di atasnya pintu kemalasan. Ini warning, peringatan. Kita harus berhati-hati, waspada. Barangkali selama ini kita malas beramal, barangkali Allah menutup pintu beramal kepada kita. Solusinya muhasabah diri. Barangkali kita ada salah, ada dosa, segera taubat dan kembali kepada Allah. Kalau Allah sudah menghendaki keburukan, Allah akan tutup pintu kebaikan. Sebaliknya, kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah bukakan pintu kebaikan, Allah tutupi pintu keburukan. Imam Ghazali dalam Ihya, beliau menulis bahwa iza ahabba abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, ista'malahu fil awqatil fadilah bi fadailil a'mal, Allah pergunakan hamba tersebut untuk beramal pada waktu-waktu fadilah. Sebaliknya, idza maqatahu, apabila Allah memurkai seorang hamba, Allah jadikan hamba tersebut beramal pada waktu fadilah dengan amal buruk, amal jahat. Waktu fadilah misalnya malam Jumat, waktu fadilah misalnya bulan haram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Ramadan. Di saat-saat waktu fadilah, kita selalu ada saja kesibukan yang membuat kita tidak sempat beramal saleh. Ini hati-hati, barangkali Allah sedang murka kepada kita. Saat ada kesempatan untuk berbuat amal, selalu kita absen. Berbuat baik selalu absen. Saat kesempatan berbuat buruk, selalu ada kesempatan. Ini harus hati-hati. Karena kalau Allah sudah membenci kita, Allah tutup jalan kebaikan. Allah tutup kita daripada
beramal saleh. Allah bukakan pintu kemalasan. Maka harus banyak-banyak doa kita panjatkan. A'udzubika minal kasal wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada sifat malas dan sedih. Jadi sifat malas itu kadang-kadang datang bukan karena tidak selamanya karena bisikan syaitan. Bisa saja karena Allah sedang membuka pintu malas. Maka apapun upaya kita lakukan, kita akan tetap malas. Maka solusinya kembali kepada Allah. Tidak ada solusi lain. Taubat, istighfar, kembali mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku daripada sifat malas. Ja'a rajulun ila Mu'ad, datang seorang laki-laki menghadap kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Faqala, maka berkata laki-laki tersebut, akhbirni an rajulaini, ceritakan olehmu wahai Mu'ad terhadapku tentang dua orang laki-laki, salah satunya yajtahid fil ibadat, sangat sungguh beribadat, kasirul amal qalilul dzunub, banyak beramal dan sedikit dosa, ila annahu dhaiful yakin, cuman bedanya dia itu lemah keyakinan. I'tikad tauhidnya, keyakinannya kepada Allah sangat minim, tidak kuat keyakinan. Ibadat banyak, orangnya sungguh. Mengusahakan. Diam kau. Ya'tuhu syak, kecuali bahasa orang tersebut lemah keyakinan yang diselimuti akannya oleh keraguan. Dia sering ragu kepada qada dan takdir Allah. Qala Mu'ad, berkata Sayyidina Mu'ad, la yahbatanna syakkuhu a'malah, benar-benar keraguan-raguannya itu akan menghapuskan amalnya. Maka di sini dapat kita pahami tak ada gunanya banyak amal kebaikan bila tauhidnya belum benar. Tak ada gunanya amal setinggi gunung, setinggi langit bila keyakinannya kepada Allah sangat kurang. Karena keraguan-raguan dia itu dapat menghapuskan amalnya. Kemudian lelaki tadi melanjutkan pertanyaan kepada Sayyidina Mu'ad, fa akhbirni an rajulin qalilil amal illa annahu qawiyul yakin. Coba cerita olehmu wahai Sayyidina Mu'ad kepadaku tentang seseorang yang sedikit amal kecuali dia sangat kuat keyakinan. Kebalikan. Tadi amal dia tidak begitu banyak, tapi keyakinan ma'rifatnya kepada Allah luar biasa. Wa huwa fi dzalika katsirud dzunub, dan orang tersebut bukan hanya sedikit beramal, banyak dosa lagi. Masa kata ketika ditantang dengan pertanyaan seperti itu, Sayyidina Mu'ad terdiam. Beliau tidak spontan menjawab, terdiam. Waqala, maka berkata yang Sayyidina Mu'ad, wallahi, demi Allah, la in ahbata syakkul awal a'mala birrih la yahbatanna yakinu hadha dhunubahu kullaha. Jika keraguan-raguan lelaki pertama tadi mampu menghapus amal kebaikannya, keyakinan lelaki kedua ini pun mampu menghapus dosanya semua. Berarti kan ini satu hal yang sangat penting, yaitu memantapkan keyakinan kita kepada Allah. Apapun yang terjadi ini tak luput daripada qada dan qadar Allah. Yakin kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga dalam hikam disebutkan meskipun kita sedang berdosa, Ibnu Athaillah berpesan, la ya'dhumu zambu indaka 'azamatan tasudduka an husnidzan billahi ta'ala. Jangan pernah dosa yang engkau lakukan itu engkau anggap sesuatu yang luar biasa
yang mampu menghadangmu daripada berbaik sangka kepada Allah. Ini meskipun kita berdosa, agar kita tidak putus asa kepada rahmat Allah, kita diajarkan supaya berbaik sangka kepada Allah. Sebesar manapun dosa yang kita lakukan, masih jauh lebih besar rahmat dan karunia Allah. Wa inna man arafa rabbah, kata Ibnu Athaillah, istasghara fi jambi karamihi dzambahu. Orang yang mengenali siapa Tuhannya akan menganggap remeh, menganggap kecil ketika memandang karunia Tuhan yang luar biasa dosa-dosanya. Meskipun sebesar apapun dosa, jauh masih lebih besar karunia dan keampunan Allah. Maka karena itu, orang yang memiliki keyakinan yang kuat dan dia berharap penuh kepada Allah, Allah yang akan mengampunikan dia, Allah yang akan menuntun dia kepada jalan kebenaran, Allah yang akan membersihkan semua dosa-dosa dia. Meskipun dia sedikit beramal, insya-Allah keyakinan yang kuat itu mampu menghapuskan segala dosa-dosanya. Inilah kadang-kadang banyak sekali orang yang bermaksiat tetapi merasakan hatinya hancur dan harapannya hanya satu-satunya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini kadang-kadang Allah lebih mencintai orang tersebut ketimbang ahli ibadat yang bersikap sombong dan angkuh dengan ibadatnya. Kadang-kadang bila kurang keyakinan atau makrifah, orang yang ahli ibadat ini, ibadat tersebut menjadikan dia angkuh. Dia punya keyakinan ibadat yang akan menyelamatkan dia. Padahal apapun yang kita dapatkan di akhirat itu tak lainlah min fadlillah, bukan karena balasan daripada ibadat kita. Tidak ada yang bisa selamat di akhirat, hatta Rasulullah pun, kecuali dengan rahmatnya Allah. Masuk surga pun karena rahmat, bukan karena amal. Hingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, tidak engkau juga wahai Rasulullah? Wala ana, dan aku juga tidak masuk surga karena amal. Illa ayataghammadani Allahu bi rahmatihi bi fadlihi wa rahmatihi, kecuali Allah mencucurkan kepadaku rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya. Seorang Rasul yang begitu mulia, sangat dekat dengan Allah, menjadi asbab diciptakan seluruh alam jagat raya pun masuk surga karena rahmat Allah. Padahal sebelum Allah menciptakan surga, lebih dahulu diciptakan nurnya Muhammad. Ketika Nabi Adam dalam surga, Nabi Adam sudah melihat di tiang aras itu terpampang nama Allah bergandengan dengan nama Muhammad. Tapi masuk surga juga bukan karena amal, karena rahmat Allah, apalagi kita. Maka kita harus banyak-banyak mengharap rahmat Allah. Selalu kita berharap rahmat Allah. Maka di penghujung doa sering-sering kita baca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Mungkin di sini saja untuk pertemuan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Barakallahu fikum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.